Halo teman-teman, balik lagi sama gue Nicholas Palapesi di channel Generasi Milenial Malaka Jaya. Jadi, hari ini gue mau cerita tentang mimpi Yakub. Kalian pernah gak sih ngerasain mimpi, tapi paginya atau pas bangun, kalian inget mimpinya? Melanjutkan cerita kemarin yang Kak Rachel bawakan tentang Esau dan Yakub, dan ibunya sudah mendengar rencana yang Esau buat. Dan akhirnya, ibunya Yakub dan Esau, Ribka, memberitahu Yakub akan rencana Esau. Dan ibunya memberitahu kepada Yakub, dia harus pergi ke Laban, saudaranya Ribka. Dan itu tempatnya ada di Haran. Sesampainya di jalan di suatu tempat, dia bermalam di situ karena matahari sudah tenggelam. Dan dia mengambil sebuah batu dan dia mempergunakan batu itu sebagai bantal. Dan setelah dia tertidur, dia bermimpi seperti ini. Di mimpinya dia itu, di bumi didirikan sebuah tangga yang sampai ke langit. Dan di tangga itu, malaikat-malaikat Tuhan turun dan naik. Dan di dalam Kejadian 28 ayat 13-15 dikatakan, "Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Kemudian Yakub bangun dari tidurnya, dan di Kejadian 28 ayat 16 dan 17, Yakub berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Dan keesokan pagi harinya, Yakub mengambil batu tersebut dan mengoleskannya dengan minyak. Dan dia mendirikan tugu dari batu tersebut. Dan dia menamai tempat itu Betel, yang sebelumnya namanya Luz. Lalu setelah Yakub mendirikan tugu itu dan menamainya, dia bernazar di Kejadian 28 ayat 20-22. Sampai di sini cerita gue pada hari ini. Jadi dari cerita ini yang bisa gue dapatkan adalah, walaupun Yakub sudah bersalah, dia sudah membohongi Esau, tetapi Tuhan selalu memaafkan dan Tuhan menyertai dia. Dan ini juga berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melakukan apa yang salah, kita jangan merasa menjadi orang yang tidak layak, tetapi kita harus tetap datang kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan memaafkan dan menyertai kita semua. Oke, sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share. Jika ada permintaan doa ataupun ada saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini, terus klik loncengnya. Oh iya, kita juga punya official Facebook. Kalian bisa ikuti dengan cara klik link yang ada di description box di bawah. Thank you, bye-bye.